Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat belajar matematika ya? Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi eksponensial, yaitu tentang fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi pertumbuhan eksponensial. Contoh penerapannya yaitu pada permasalahan pertumbuhan penduduk dan bunga majemuk. Rumusnya Y sama dengan K kali A pangkat X, di mana A diperoleh dari 1 ditambah R, sehingga nanti nilai A adalah lebih dari 1. R adalah laju pertumbuhan per selang waktu T. X diperoleh dari T kecil dibagi T besar, di mana T kecil itu adalah waktu, sedangkan T besar adalah periode laju pertumbuhan. Dan K adalah jumlah mula-mula. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Seorang bapak menginvestasikan uang sebesar 1 juta rupiah dengan mendapatkan bunga majemuk sebesar 20% per tahun. Tentukan jumlah pada investasinya selama waktu 5 tahun. Diketahuinya dari permasalahan yang di atas. Yang pertama adalah nilai K. Nilai K adalah uang mula-mula yang diinvestasikan, yaitu 1 juta. Kemudian R, laju pertumbuhannya di sini adalah tingkat bunga majemuknya, yaitu 20% per tahun. Kita ubah dalam desimal, yaitu 20 dibagi 100, 0,2 per tahun. T kecil adalah waktunya tadi adalah 5 tahun. Sedangkan T besar, tadi tingkat suku bunganya per tahun. Sehingga T besar adalah 1 tahun. Jadi T ini dari laju pertumbuhan, periodenya. Sedangkan T kecil adalah waktunya tadi 5 tahun. Kita selesaikan, tadi diketahuinya sudah kita bahas. Yang ditanyakan adalah nilai Y. Pertama kita cari nilai A. A tadi adalah 1 ditambah R. R-nya adalah 0,2 sehingga nilai A adalah 1,2. X sama dengan T kecil dibagi T besar. T kecilnya adalah 5, T besarnya adalah 1 sehingga X-nya adalah 5. Nah, kita mencari Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya tadi 1 juta, A-nya 1,2, dan X-nya adalah 5. Nah, untuk menghitung 1,2 pangkat 5, kalian boleh menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 2,48832. Sehingga hasil kalinya adalah 2.488.320. Jadi, besarnya investasi Bapak tersebut selama 5 tahun adalah sebesar 2.488.320 rupiah. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, fungsi peluruhan eksponensial. Contohnya,
pada penyusutan nilai jual barang. Yang kedua, peluruhan zat radioaktif. Jadi kalau pertumbuhan semakin banyak, sedangkan kalau peluruhan semakin sedikit jumlah akhirnya. Rumusnya, Y sama dengan K kali A pangkat X, sama dengan fungsi pertumbuhan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya pada nilai A. Jika fungsi pertumbuhan tadi, A-nya diperoleh dari 1 ditambah R, sedangkan pada fungsi peluruhan, A-nya diperoleh dari 1 dikurangi R. Sehingga nilai A antara 0 sampai 1. Nah, untuk yang lain, R-nya di sini adalah laju peluruhan perselang waktu T. X-nya, T kecil per T besar, T kecil tadi waktu, sedangkan T besar adalah periode laju peluruhan. Sedangkan K adalah jumlah mula-mula. Jadi perbedaan fungsi peluruhan dan pertumbuhan adalah pada A tadi. Pertumbuhan A-nya diperoleh 1 ditambah R, sedangkan pada peluruhan A-nya diperoleh dari 1 dikurangi R. Nah, untuk peluruhan zat radioaktif dapat dimodelkan sebagai berikut. Nah, jadi untuk peluruhan zat radioaktif bisa diperoleh dari M sama dengan M0 kali setengah pangkat N atau A sama dengan A0 kali setengah pangkat N. Di mana M0 itu adalah massa awal. A0 adalah aktivitas awal. N kecil itu diperoleh dari T besar per T. Maaf, T kecil per T besar, di mana T kecil itu adalah selang waktu, dan T besarnya adalah waktu paruh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal tentang peluruhan. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta rupiah. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 5% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 4 tahun? Kita identifikasi dulu, diketahuinya dari permasalahan di atas. Yang pertama, K. K itu adalah nilai jual mula-mulanya, yaitu 300 juta rupiah. Kemudian R. R itu adalah tingkat peluruhannya, yaitu 5% per tahun. Kita jadikan desimal 5 dibagi 100, 0,05 per tahun. T kecilnya adalah waktu, waktunya tadi 4 tahun. T besarnya adalah 1 tahun, karena di sini penyusutannya per tahun. Jadi T besarnya itu adalah periode, periodenya adalah per tahun. Kita selesaikan. Nah, tadi diketahuinya sudah kita bahas. Ditanyakan nilai Y. Penyelesaiannya, nah kita mencari nilai A dulu. Karena penyusutan A diperoleh dari 1 dikurangi R. 1 dikurangi 0,05. Hasilnya 0,95. Kemudian X. X dari T kecil dibagi T besar. 4 dibagi 1. Hasilnya 4. Kemudian kita mencari nilai Y, yaitu K dikali A pangkat X. K tadi 300 juta, A-nya 0,95 dan X-nya adalah 4. Nah, untuk menghitung 0,95 pangkat 4, silahkan kalian boleh menggunakan kalkulator. Diperoleh 0,815. Sehingga hasil akhirnya 300 juta dikali 0,815 adalah 244.500.000 rupiah.
Nah, jadi nilai jual mobil setelah 4 tahun adalah Rp244.500.000. Jadi, nilai jual mobilnya semakin sedikit, jadi berkurang. Untuk pertumbuhan tadi bertambah semakin banyak, sedangkan untuk peluruhan menjadi semakin sedikit. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua untuk peluruhan. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paruh I131 adalah 6 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mCi. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Nah, kita identifikasi dulu diketahuinya dari permasalahan di atas. Yang pertama, A0. A0 adalah 24 mCi. Kemudian T besar, waktu paruh, 6 hari. T kecil tadi waktunya adalah 30 hari. Kita selesaikan, diketahuinya tadi sudah kita bahas. Ditanyakan adalah A. Nah, pertama kita cari N-nya dulu. N diperoleh dari T kecil dibagi T besar, 30 dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Nah, tadi A diperoleh dari A0 dikali setengah pangkat N. A0-nya tadi adalah 24, N-nya adalah 5. Sehingga kita peroleh 24 kali setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 adalah 1/32. Jadi 1 pangkat 5, 1, 2 pangkat 5, 32. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Jadi, banyak I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari adalah 0,75 mCi. Nah, jadi demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini, yaitu tentang penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Supaya kalian lebih paham lagi dengan materinya, silahkan kalian lanjutkan dengan latihan soal. Dan tetap semangat terus untuk belajar matematikanya dari rumah. Selamat mengerjakan latihan soalnya.